Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Masjid Al-Hikmah UM yang budiman, jumpa lagi dengan saya di acara Kultum Ramadan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semangat berpuasa kita tetap terjaga dan semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik puasa pada anak dalam perspektif kesehatan. Puasa Ramadan adalah ibadah yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin yang telah baligh. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam Islam, anak-anak yang belum baligh belum dibebani kewajiban puasa. Meski demikian, mereka dianjurkan untuk mulai diperkenalkan dan dilatih berpuasa sebagai bagian dari pendidikan iman dan pembiasaan ibadah sejak dini. Latihan ini bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sarana menanamkan nilai disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, puasa pada anak harus dipahami sebagai proses pendidikan yang dilakukan secara bertahap, penuh kasih sayang, dan tetap memperhatikan kondisi fisik serta kesehatan anak, agar ibadah ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, bukan sesuatu yang memberatkan. Dari sudut pandang kesehatan, anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dalam menjalankan puasa. Tubuh anak masih berada dalam fase pertumbuhan, sehingga kebutuhan energi, cairan, dan zat gizinya berbeda dengan orang dewasa. Karena itu, anak dianjurkan untuk diperkenalkan pada puasa secara bertahap. Umumnya, anak usia sekitar 6 atau 7 tahun sudah dapat mulai belajar berpuasa setengah hari, misalnya sampai waktu zuhur atau asar, sesuai dengan kondisi fisiknya. Islam sendiri mengajarkan bahwa ibadah dilakukan sesuai kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini sangat relevan dalam melatih puasa pada anak, agar latihan ibadah tidak berdampak buruk bagi kesehatannya. Orang tua perlu peka terhadap kondisi anak, karena tujuan utama latihan puasa adalah pembiasaan dan pendidikan, bukan pemaksaan yang justru dapat membahayakan tubuh dan perkembangan anak. Apabila puasa dilatih dengan cara yang tepat dan sesuai kemampuan anak, maka puasa dapat memberikan manfaat kesehatan baik secara fisik maupun mental. Dari sisi fisik, puasa membantu anak mengatur pola makan
karena mereka terbiasa makan pada waktu sahur dan berbuka saja, tidak terus-menerus ngemil sepanjang hari. Hal ini baik untuk melatih kerja sistem pencernaan dan mencegah kebiasaan makan berlebihan. Dari sisi mental dan psikologis, puasa melatih anak mengendalikan diri, menahan keinginan, serta bersabar yang berdampak positif pada perkembangan emosi dan perilaku. Selain itu, ketika puasa didampingi dengan sahur dan berbuka dengan gizi seimbang, tubuh anak tetap mendapatkan asupan energi yang cukup, sehingga metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, puasa bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga sarana pendidikan kesehatan sejak dini, selama dilakukan secara bijak dan proporsional. Meskipun puasa memiliki banyak manfaat, orang tua juga perlu memahami bahwa puasa pada anak dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Anak yang dipaksakan berpuasa penuh tanpa kesiapan fisik dapat mengalami dehidrasi yang ditandai dengan tubuh lemas, pusing, bibir dan mulut yang kering. Selain itu, kadar gula darah anak bisa menurun sehingga anak menjadi mudah rewel, sulit berkonsentrasi dan cepat lelah. Risiko lain adalah gangguan lambung, terutama jika anak tidak sahur atau berbuka dengan makanan yang tidak sehat. Islam sendiri sangat menekankan prinsip menjaga kesehatan dan menghindari mudarat. Dalam kaidah fikih disebutkan la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, apabila anak menunjukkan tanda-tanda tidak sehat saat berpuasa, maka orang tua seharusnya mengizinkan anak untuk berbuka. Karena menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari menjalankan ajaran Islam. Agar puasa menjadi ibadah yang menyehatkan bagi anak, diperlukan beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Pertama, sahur tidak boleh ditinggalkan. Karena sahur merupakan sumber energi utama bagi anak selama berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, saat berbuka, anak dianjurkan berbuka secara bertahap dan tidak berlebihan, terutama menghindari terlalu banyak makanan atau minuman manis dan gorengan. Dalam praktiknya, salah satu hal penting yang sering terlewat adalah kecukupan cairan pada anak selama berpuasa. Anak dianjurkan mencukupi kebutuhan air putih sekitar 6-8 gelas per hari yang dibagi antara waktu berbuka hingga sahur. Pola sederhananya bisa dimulai dengan 1 atau 2 gelas saat berbuka, dilanjutkan saat makan malam, dan ditutup dengan 2 gelas saat sahur. Selain itu, orang tua juga perlu memahami gambaran gizi seimbang bagi anak yang berpuasa. Gizi seimbang bukan berarti makanan mahal atau berlebihan, melainkan makanan yang mengandung unsur karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, lemak sehat secukupnya, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Contohnya, sepiring nasi atau sumber karbohidrat lain yang dipadukan dengan lauk berprotein seperti telur, ikan, tempe, dan tahu, ditambah juga dengan sayur dan buah. Dengan pola makan seperti ini, kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi walaupun waktu makannya terbatas, sehingga puasa dapat dijalani dengan sehat dan tetap mendukung proses tumbuh kembangnya. Ketiga, aktivitas fisik anak perlu disesuaikan
agar tidak terlalu berat di siang hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, puasa dapat dijalani anak dengan aman, nyaman, dan tetap mendukung tumbuh kembangnya. Dalam proses ini, peran orang tua sangatlah penting sebagai pendamping dan teladan, bukan sebagai pihak yang memaksa. Dengan pendampingan yang tepat, puasa tidak hanya menumbuhkan ketakwaan, tetapi juga membentuk pola hidup sehat, disiplin, dan empati sejak dini. Semoga Ramadan menjadi momentum baik untuk kita dalam mendidik anak-anak agar mencintai ibadah dengan cara yang menyehatkan jasmani dan menenangkan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.